Denmark itu kemarin pas tanggal 1 Februari dia menghentikan atau memberhentikan kebijakan untuk pembatasan karena COVID. All of it. Semua. Angka 50 juta itu yang menganggap itu cuma itu siapa? Kejahatan macam apa yang kemudian minta dikecualikan sedemikian rupa Dengan padahal mudahnya. dengan mudahnya minta tutup mata aja, padahal kita lihat bahwa ada banyak keadilan yang akhirnya belum ditegakkan untuk Betul. orang-orang yang nggak punya. Jogja itu sedang menata kawasan Malioboro. I know. Tahu kan? Car Free Day setiap hari itu membuat kawasan itu kosong dan ini gue ngerasa ini kayak di Eropa banget. Ayo Nitya, apa kabar? Assalamualaikum. Nyapa dulu dong. Oh, nyapa dulu. Kamu gimana? Kita ulang ya. Ulang. Ini anggaplah 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Inunya ada. Apa kabar Kan Nit? gantian kamu. Baik, Iya. baik. Alhamdulillah. Tapi agak-agak ini sih parno ya. Ya. Kayaknya sobat kompas.com kalau yang akhir-akhir ini mantau juga kondisi di Indonesia, pandemi dan segala macam, mungkin parno Agak juga nggak was-was. sih? Agak waspada. Atau malah kayak life goes on, Nah whatever. ini yang perlu gitu. kita jernihkan nih, karena ini sahabat-sahabat kompas.com yang lagi memantau di live IG nanti juga bisa sambil komentar ya atau kasih pertanyaan juga. Pak Jokowi kan bilang ya waspada, harus disiplin prokes, tapi nggak perlu parno, nggak Iya. perlu cemas. Ini berlebihan. bingung loh. Ini tuh membingungkan banget. Dibilang kayak waspada tapi nggak perlu parno. Mm-mm. Gitu kan, itu tuh semacam kayak yang aku sayang kamu tapi aku nggak bisa sama kamu. Iya nggak sih? Itu kayak aku tuh Boleh. harus gimana gitu. Artinya memang garisnya tuh abu-abunya tuh gede banget. Kita kayak harus terus masker. Ini makanya kita Ya. juga Ini teruskan edisi ya yang pakai masker yang masker. benar gitu. Meskipun ini kita paham lah tantangannya berbicara terus menerus menggunakan masker yang masuk agak turun-turun. Aku Apalagi pakai presenter, kan? giniin, gitu Gue cuma kan. berembun sedikit-sedikit aja, tapi ya sudahlah kita terima sebagai ikhtiar untuk kita True. lebih aman lah. True. Tapi emang That's our data yang terakhir responsibility. kita dapat dari setidaknya kemarin ya, lonjakan kasusnya kan Gila luar sih. biasa ya. Dan angkanya juga kalau kita lihat itu kemarin itu ada transmisinya sekitar 1039 ya, lokal ya. Itu yang ya lokal, walaupun masih lebih banyak yang pelaku perjalanan luar Yang negeri. I don't know if it's gonna be worse karena udah diturunin masa karantinanya di 5 hari ya. Ya. Tapi kan Iya. tetap aja transmisi lokal itu yang lebih mengkhawatirkan ketika kita masih harus ke pasar, Ya, ketemu orang tua, ngantor, kayak kita nih ya. kayak kita gitu kan, kayak semua orang yang Sekolah, ya, sekolah pencari masih pejuang beberapa- cuan di sini kan, semua harus berusaha. Walaupun kalau yang PTM udah mulai di beberapa Beberapa tuh, daerah sudah memilih Iya. untuk mengembalikan ke PJJ. Itu Iya, pilihan benar-benar. yang nggak bisa dihindari karena penularan ternyata cukup besar di sekolah-sekolah ya. dan Iya, walaupun kalau sepupu-sepupuku ya memang mereka lebih menjunjung tinggi, nggak apa-apa anak gue di rumah yang penting selamat. Kata-kata pertamanya adalah kan, gitu. ini beneran kayak kan, udah aku gue bilang ya. itu Tapi udah. ya ini sebenarnya tantangan untuk yang tadi dikatakan Pak Jokowi, ini hari Rabu, ini hari favoritnya Jokowi sebenarnya, dan hari ini Iya, angkanya benar-benar. cantik ya. Cantik 2, banget. bulan 2 22 Rabu Unyu. Ini banyak banget orang yang ini boleh dicek ya, karena kan keluarga aku punya wedding organizer. Jadi Oke. kita tuh kayak Hari ini full tuh hari banget yang- hari ini dan Ah, tanggal serius? 20. Ah, Karena oke. 20 Februari kan berarti 20/02/2022 gitu kan ya. Cantik banget, Rabu Unyu banget gitu kalau Oke. hari ini. Tapi in a way angkanya ternyata nggak unyu gitu. Kalau Ya, di angka- konteks Covid. Ya penyebaran. Tapi di tengah tingginya kita di Indonesia mengalami resmi masuk gelombang 3 sebenarnya. Di belahan negara lain, di Denmark, per tanggal 1 pas kemarin Imlek, ya, macan ya kemarin ya? Iya, macan air di sionya Macan apa? air. Peruntungannya Oh. gimana nih tahun ini? Gue gak tahu, gue sionya naga, tapi gak tahu naga Oh, sama macan. naga, aku sudah baca mas. Apa Pokoknya katanya? aku 1 hari sebelum Imlek tuh aku udah ngecek kan, Oke. menentukan posisi kan aku akan bagaimana gitu. Oh, ini. Naga paling beruntung. Nomor 2 kelinci aku, jadi Oke. oke lah gitu kan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya mengenai harus apa, Ini astrolog ternyata, atau siolog nih. Tapi itu bukan topik kita. Denmark gimana? Oke, Denmark itu kemarin pas tanggal 1 Februari dia menghentikan atau memberhentikan kebijakan untuk pembatasan karena COVID. All of it. Semua. Tapi bentar deh, bukannya Denmark tuh udah pernah ya? Kayaknya akhir tahun 2021 September. udah pernah. Percobaan tapi pertama, tapi begitu dicoba lalu ganas dan penyebarannya luas yang varian Delta ya, Delta. ya. Lalu kemudian mereka menghentikan. Tapi sekarang dicoba lagi dengan pertimbangan dan standar yang tinggi sih. Mereka sudah vaksin lengkap Kayaknya Dan tertinggi di ini ya, Uni di Eropa Uni ya. Eropa dan 60% sudah booster. Itu yang membuat mereka kayaknya lebih Pede. percaya diri ya. Iya, Dan iya. masker mereka lepas,
orang bisa melakukan pertemuan tanpa harus batasan waktu dan jumlah, lalu juga nggak ada jam malam juga, kehidupan boleh normal kayaknya. Aku takutnya ketika orang-orang Indonesia warga plus 62 mendengar ini Rasa wah ini langsung kayak konspirasi nih. wah gitu. Kita kapan? Kita bisa dong apa segala macam, sama kayak waktu Boris Johnson bilang bahwa this is not a pandemic, it's endemic gitu kan ya kan. Orang netizen Indonesia tuh langsung merespon dengan sangat semangat sebenarnya kan. Tapi dia nggak sadar bahwa untuk masuk ke situ kan prasyaratnya exactly dan standarnya tinggi banget. Skandinavian itu kan kita nggak bisa membandingkan behavior dengan negara-negara Skandinavia ya. Kemudian mereka infrastrukturnya, betapa taatnya mereka untuk nggak boleh berkumpul selama berapa bulan tuh. Iya, dan mereka sama vaksinnya sekali mereka gitu. Juga. Dan jumlah penduduknya kan cuma 5 juta, separuhnya Jakarta. Benar, Sementara makanya kita mohon gede maaf gitu Tapi kan kita ya. perlu lihat sih sebenarnya apa sih yang kemudian mereka lakukan ketika pembatasan itu tidak diberikan. Sahabat-sahabat Kompas.com mungkin tahu mereka itu kemudian menyerahkan tanggung jawab ke tanggung jawab pribadi. Oh, oke. Tanggung jawab pribadi itu kayak Ini gini ya, kayak tes nasihat gitu. tadi sebenarnya. Salah satunya tes. Ada varian, tetap waspada, tapi jangan parno. Nah, itu kan akhirnya tanggung jawab pribadi nih. Lo boleh melakukan ini tapi ya jangan begitu dong. Nah, itu rumitnya di situ, dan dia memberikan tanggung jawab pribadi lebih penuh. Ketika ada gejala atau orang merasa dia terpapar, dia harus melakukan cek sendiri dan isolasi mandiri selama 4 hari. Nah, oke. 4 hari dasar cukup 4 hari. ya? Mereka rasa cukup. Sementara yang berkontak dekat dengan mereka yang positif nggak ada aturan karantina juga. Oke. Ini menarik untuk dilihat apakah sama seperti akhir tahun lalu percobaannya seberapa lama itu dianggap works gitu kan ya. Kalau ternyata balik lagi ya. Iya, pengen sih enggak ya, karena kita kan sebenarnya butuh banget contoh bagus. Persis. Kalau misalnya memang sudah ada yang bisa mengaplikasikan satu sistem atau kebijakan atau bisa kita aplikasikan gitu. Gue harap sih sukses, karena kalau nggak sukses dia akan masuk ke kebijakan penutupan lagi dan mungkin masyarakat trustnya akan turun ya. Karena pertimbangan atau perhitungan pemerintah nggak terlalu akurat, sehingga mereka ngerasa besok dibatasin lagi, dilonggarin. Ini lagi ngomongin negara mana sih? Ini nggak ngomongin negara mana? Coba Mas Inu, coba ya sobat Kompas.com, negara-negara lagi kayaknya Mas Inu lagi ngomongin negara Konoha gitu. Enggak lah, gue masih ngomongin Denmark. Ngomongin Denmark. Tapi gini, yang menarik juga dari Denmark ini, kalau gue baca ya kemarin itu, ini bagian dari strategi mereka untuk membuat daya tahan mereka dan kemampuan mereka menghadapi pandemi, kalaupun ada varian baru, akan lebih kuat. Artinya orang dibebasin aja, kan udah 60% booster tuh. Mungkin yang 40% dalam proses mau booster, atau ya terpapar secara nggak sengaja lalu imunnya akhirnya immunity-nya menjadi karena ini ya. Berarti mirip-mirip lah, mungkin ini sama-sama karena Skandinavia. Kita ingat Swedia juga termasuk negara yang pertama kali bikin aturan herd immunity, walaupun it didn't go well. Iya, dan diserang banyak orang kan. Karena itu kan mengorbankan orang yang lemah kan. Yes. Tapi kan aku tuh pernah di Norway untuk beberapa lama ya Mas. Jadi aku bisa membayangkan bahwa mereka tuh bukan orang yang asal ngambil keputusan atau kebijakan aja gitu. Itu semua tuh sudah sangat matang, kepercayaan yang luar biasa juga diberikan sama warganya. Kenapa? Karena sudah ada bukti bahwa warganya memang bisa diberi melakukan kepercayaan. itu. Dan tadi jumlah kan Mas Inu bilang populasinya 5,8 juta ya. Iya, dan itu udah include dengan migran dan lain-lain. Jadi mereka taking care of everything itu mungkin lebih. Dan kebijakan mereka ambil ini sebenarnya penuh apa istilahnya ya? Kalau di kita mungkin akan diserang dengan sangat berat karena memang kita belum siap ya. Dia 1% penduduk loh positif, dan pada saat bersamaan dia buka tuh semua pembatasan supaya menurut mereka herd immunity-nya atau kekebalan kelompoknya mungkin akan lebih cepat. Oke, mungkin Perdana Menterinya ini CEO-nya naga juga kan. Jadi kayak dia berani Lo kelinci ya? Kelinci. Oke, kita balik ke astrologi kan lebih seru nih. Tapi soal ngomong soal bagaimana strategi dilakukan, ini ada berita juga per tanggal 1 Februari juga, Denmark 1 Februari ya. 1 Februari 2022 Jogja itu sedang menata kawasan Malioboro. I know. Dan ini sebenarnya aku udah lama banget ya nggak ke Malioboro, nggak ke Jogja. Lebih lama nggak ke Malioboro apa ke Denmark? Lebih lama nggak ke Denmark sebenarnya kok. Sabna Sumia. Tapi intinya kebayang betapa rapinya nggak sih? Kebayang betapa enaknya kalau kita mau ke Malioboro lagi. Belum soal angkrik
kriminalitasnya dan lain-lain gitu. Tapi masalahnya is it gonna work gitu? Apakah proses relokasinya nih, kan biasanya kalau judul relokasi tuh akan ada resistensi kan? Itu pasti di mana-mana. Kan mereka berapa puluhan tahun para PKL di situ gitu kan, 40-an jantungnya mungkin. kota Jogja. Dan jadi gitu. banyak lirik lagu kan, kalau kita tahu lagunya Club Project itu menceritakan. Coba dong, coba satu lirik 2 bait. Gimana ya? Na 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 na. Lupa, pokoknya intinya adalah menceritakan penjual di trotoar Malioboro. Tapi ini menurut gue ini berkah dari pandemi sebenarnya. Selama pandemi kemarin, pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta melakukan penataan di banyak tempat, terutama di kawasan Malioboro dan sekitar istana atau keraton lah ya. Penataannya salah satunya membuat trotoar lebar. Ini menyenangkan. Lalu lama ya. Gue kemarin bulan Desember ke Jogja. Oh iya, baru banget dong. Menyenangkan, baru banget. Dan kita bisa jalan dengan leluasa di trotoar yang bagus, rapi, bersih. Nggak Dan ini banyak ya. tanaman besar sekarang ditaruh asem Jawa itu sehingga teduh. Terus banyak kursi-kursi, orang bisa istirahat duduk tanpa nggak harus beli apa-apa, orang bisa duduk di situ dah. Itu satu. Itu soalnya pressure banget ya kalau kalau ditawarin duduk kan, sesuatu. gue nggak beli nih. Apalagi yang modal wisata ke Jogja kan pasti ya duitnya nggak banyak-banyak amat. Beda kalau ke Denmark kan banyak duitnya. Gimana ya, aku tuh kalau ke Denmark tuh ya. Tapi gini, kemarin penataannya oke menurut gue selama pandemi. Mungkin juga karena pembeli nggak banyak, wisatawan nggak banyak, mereka melakukan penataan itu dengan baik. Lalu yang kedua, ada percobaan yang menurut gue bagus dan perlu dilanjutkan, soal Car Free Day setiap hari jam 6 malam, jam 6 sore ya menjelang malam sampai jam 9 malam. Itu membuat kawasan itu kosong dan ini gue ngerasa ini kayak di Eropa banget gitu. Orang jalan di sebuah public space dan orang nggak nemuin kendaraan di situ, orang bertutur sapa dan tapi itu menarik loh Mas Inu, karena ada beberapa kekhawatiran yang ketika Malioboro ini akan berubah wajah gitu. Feel-nya akan beda, nggak akan lagi sama seperti Malioboro yang kita kenal. Ini pasti yang ngomong ini milenial yang udah sebenarnya ya sudah ini kan ya. Iya. Tapi mungkin ini malah bisa memberikan wajah baru, meskipun berbeda, tapi nyamannya pun sebenarnya dapat gitu. Aku sih kayaknya lebih sepakat ini dijalankan. Kenapa? Karena ini akan memberikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang berjalan kaki. Kalau untuk belanja dan pedagang pasti ada dampak lah ya. Ya ada sentral lah ya, ada pasar pasti, tapi kan kita ditaruh di teras Malioboro dan buat wisatawan itu justru lebih menyenangkan. Ya. Experience-nya dapat gitu ya. Experience-nya dapat. Kalau emang dia mau beli ya datang ke situ. Kadang-kadang kita impulsif kan, lihat barang, wah menarik nih, padahal nggak butuh atau nggak pengen. Ngaku. Tiba-tiba beli aja, sampai rumah bingung. Ternyata di rumah udah ada 3 nih, buat apa? Nah, mencegah untuk keruwetan situasi dan membuat public space lebih layak. Yang kedua juga buat pedagang sebenarnya akan menyeleksi para pengunjungnya, mereka yang akan datang situ memang untuk membeli, membelanja, nggak sekedar cuma lihat-lihat atau. Ya. Jadi nggak perlu memaksa kemudian ya, karena memang. Tapi jumlahnya cukup banyak sih, ada 1836. Tapi ini masih sosialisasi, masih artinya kan mereka harus dikasih waktu dong, at least semingguan lah. Kalau tiba-tiba gitu hari. nanti 7 hari, oke. Jadi selama 1 sampai 7 Februari mereka tidak boleh berdagang di trotoar, tapi gerobak atau meja-meja masih yang boleh ada di situ ya. Masih boleh di situ tapi nggak boleh jualan. Mereka tahap untuk pindah ke 2 tempat itu. Taunya mereka jualan gerobak loh di situ. Sekalian gitu kan. Mereka disiapkan lapak. Ya? Ada di gedung bioskop Indra sama di gedung Dinas Pariwisata. Luas juga. Oh, jadi lebih enak dong, AC dong kalau gitu. AC, ada eskalator, ada tempat penataan yang menurutku sih lebih layak sebenarnya. Lebih menghargai bahwa kerja-kerja pedagang kaki lima itu memang harus dapat tempat yang layak. Tapi harganya jadi naik nggak ya? Kalau harga karena setahun nggak ada sewa, nggak ada pajak. Oke, nice. Nah, ini kan momen dimana mereka untuk bisa menyesuaikan kembali lagi dengan situasi yang mungkin belum ada. Kalau di luar kan kita nggak tahu yang majekin siapa, yang bayar siapa. Kalau di situ kan jelas pemerintah. Dan ini mudah-mudahan strategi yang bagus. Strategi yang bagus untuk para pedagang kaki lima itu mendapatkan tempat yang layak, pembeli mendapatkan dagangan yang oke, dan situasi yang lebih fine untuk jalan-jalan di Malioboro. Ya, in terms of pandemic berarti kan kita juga nggak harus khawatir dengan kerumunan, karena beberapa kali kan juga di situ lagi-lagi ramai dan lain-lain. Jadi sekali tepuk udah
ada beberapa yang nyamuk yang pok gitu. Gitu ya. Salah strategi lagi Oke, nih. ini kita masih ngomongin strategi. Oh, ya? strategi. Kayaknya sampai Oke. akhir kita akan ngomong strategi. Oke, baik. Minggu lalu tuh rame dan viral, ya rame karena viral ya, ada aksi heroisme ya atau heroik dari seorang Super Transjakarta. Hairun ini benar-benar jadi langsung dipuji banyak orang. Karena kan sebenarnya tidak mudah ya untuk mengenali, dari mulai mengenali sampai kemudian bertindak. Iya nggak sih? Iya, Kadang iya. kan kita segan, kemudian mungkin takut serba salah atau timing malah. Persis ya. Gitu. Dan ini kan dia lagi melaju ya. Jadi Maju sebenarnya dari dia sopir koridor 9. Koridor 9 itu Pluit Pinaranti. Pinaranti. Gue sering naik tuh kalau dari Slipi jurusan sini. ya. Sering kali kalau mau arah Bekasi daripada naik kendaraan umum yang lain atau naik Mending taksi, cepet aja ya. naik Transjakarta. Dan dia dari arah Pluit, terus ada kerumunan tuh dia lihat. Ini ada apa nih di jalur dia? Dan ketika ngelintas, ada perempuan yang di batas Iya, dia flyover sudah itu, kayak mulai ya, mau mulai ini mengambil tindakan yang membahayakan dirinya. Dia teriak-teriak tuh di dalam bis supaya perempuan itu tidak melakukan aksi aksinya yang membahayakan gitu ya. itu. Lalu kemudian nggak digubris, malah diteriak-teriakin balik, dimaki-maki menurut Hairun itu setelah ditanya oleh reporter Kompas.com ya, karena dia tergerak dan ingin membantu perempuan yang dia lihat di pembatas flyover itu, dia keluar tuh dari bisnya, ditemani 2 orang penumpang kayaknya setelahnya. Dan dia mencoba membujuk lah ya. Tapi tetap bujukannya nggak berhasil karena nggak tahu ya, mungkin fokus orang itu memang tidak pada si Hairun pada dirinya sendiri dan ingin melakukan tindakan yang membahayakan itu. Ya kita nggak tahu ya, kalau ngomongin mental health itu kan it's very tricky kan ya Mas, ya, sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau Mas Inu jatuh dari sepeda kemarin benjol gitu kan kelihatan. Dokter juga mungkin akan bisa kasih perkiraan berapa menit sih gitu kan, lo bisa balik jalan lagi berapa lama. Kalau mental health kita nggak tahu sebenarnya orang merasa seperti apa. Ini juga kemarin publik kaget banget, terutama di Instagram yang Miss USA bunuh diri gitu kan, lompat, padahal kita ngeliat bahwa I think she's fine gitu. Ternyata kan enggak. Ternyata gitu. ada persoalan ya. Jadi Hairun ini banget sih Pak, juara Pak gitu. Mudah-mudahan lebih banyak lagi orang yang PK dan mau berbuat sesuatu, nggak cuma kerumunan-kerumunan aja. Berisiko loh yang dilakukan. Iya banget. Karena dia menghentikan bus Transjakartanya, dia keluar, membujuk, dimaki-maki. Tapi caranya menarik loh dia. Mungkin karena insting ya. Dia 30 tahun jadi supir bis Transjakarta, artinya ya mungkin secara usia mungkin udah senior lah ya. Mungkin juga dia punya anak seusia itu. Bisa jadi cara terbayang. mendistrak perhatian anak itu menarik. Jadi dia itu meminta perempuan itu ngelihat ke arah bis. Lihat itu temen orang-orang di bis ngeliatin kamu. Ketika perhatiannya terdistrak ke sana, Pak Hairun menarik perempuan itu dan menyelamatkan dan dibawa ke bus Transjakarta ke pos polisi yang terdekat. Ya. Karena yang penting tidak berada di posisi yang berbahaya terlebih dahulu gitu kan. Karena memang sebenarnya untuk kalau kita lihat-lihat di film atau apa, pemadam kebakaran atau orang yang bertugas juga kan nggak sembarangan, mereka punya teknik untuk membujuk orang yang udah diambang banget nih. Gitu. Tapi ini naturally keren sih nih Pak Hairun. Keren banget dia ya. punya insting yang tepat, keberanian yang dibutuhkan pada saat yang tepat, dan menariknya lagi ketika ada 2 orang pengendara motor yang ingin membawa perempuan ini ke kantor polisi, dia tidak memberikan, karena dia ngerasa dia juga nggak percaya juga kan siapa itu ya. Akhirnya dia sendiri yang membawa ke kantor polisi dan menyerahkan. Ya, mudah-mudahan perempuan itu dalam kondisi yang baik sekarang. Mudah-mudahan orang-orang seperti Pak Hairun juga makin banyak di banyak situasi ya. Orang yang tergerak hatinya oleh belas kasihan atau keinginan untuk membantu itu. Walaupun tetap hati-hati ya, karena tadi jangan sampai juga kita menempatkan diri kita sendiri dalam kondisi yang berbahaya juga. Kan banyak yang seperti itu. Ya tadi kendala yang sering kita abaikan ternyata dihadapi serius oleh seseorang yang nggak kelihatan tampilannya gitu. Kalau tadi kan Miss USA ya. Iya, Miss USA Nitya 2019. sebut tadi. Sebelumnya kan yang sangat rame waktu Olimpik kan, atlet loncat indah atau senam ya. Senam indah. Kalau nggak salah senam deh. Senam betul. Dari Amerika juga. Dia punya persoalan dengan mental health, makanya dia mundur di beberapa pertandingan. Ya nggak ngerti lah situasinya kayak apa. Dan banyak nasihat yang dikatakan ya kita nggak bisa menjudge atau menghakimi orang hanya karena kita seolah-olah tahu gitu ya. Padahal yang dialami orang jauh lebih besar dari
apa yang mungkin kita pahami. Iya, yang paling mudah adalah dengarkan saja. Kalau kita nggak tahu apa yang dialami ya nggak usah sok-sok tahu memberikan Oke. saran. Kita nggak pernah tahu lah. Tapi good job sih Pak Pak Khairun. Khairun, ya. Keren banget. Terima kasih karena sudah berada di tempat yang Iya. tepat di saat yang tepat. Mereka gitu dibutuhkan kan. juga kan untuk menyelamatkan perempuan itu. Nah, ada satu cerita lagi sih yang kemarin juga cukup ramai di kompas.com itu. Sahabat kompas.com juga mungkin melihat di artikel di kompas.com itu ada seorang pria berinisial RC ditahan karena kedapatan mencuri HP di Pangkal Pinang. Oh, waktu itu. oke. Tapi ini alasannya kayaknya bukan karena ingin mendapatkan uang ya. Iya, Kalau nggak ada salah. ya Demi- perlu kita gali lebih lanjut sih, tapi menurut penyidikan ya, ini dia mencuri di alun-alun lapangan Merdeka Pangkal Pinang karena kebutuhan anaknya untuk sekolah online. Oh, makanya dia membutuhkan gadget untuk memudahkan. Itu alasannya. Alasannya. Oke. Lalu karena alasan itu kemudian didapat, proses hukum atas pencurian ini kemudian dihentikan karena menurut mengacu pada peraturan kejaksaan ya soal Restoratif justice ya. justice ya. Jadi proses yang jalan bisa dihentikan karena memperbaiki penyidikannya dan sebagainya. Iya, iya. Untung aku jadi teringat soalnya. Untung bukan karena alasannya kan cuma HP, kan cuma 50 juta. Enggak ya? Nanti 50 Itu juta ada kan topik juga. lagi itu kan, Ada 50 rame juga tuh. juta, gitu rame banget soal itu. Dan itu kalau itu sih yang ngomong soalnya Jaksa Agung langsung tuh. Iya. Dan di Komisi 3 DPR ya. Komisi 3 DPR juga. Dan lagi Walaupun ujung-ujungnya setelah ramai bilangnya wacana ya. Tapi kan selalu sih. Jadi begini, kalau ini kayaknya kebiasaan atau apa ya? Pola yang umum dilakukan oleh pejabat ketika dia melemparkan sebuah kebijakan dan direspon negatif oleh publik, dia akan segera mengoreksi. Kan baru wacana, kan baru rencana, kan baru dengar pendapat. Iya. Nah itu selalu. Tapi kalau kita nggak kritik, itu nggak wacana. tiba-tiba tuh, bahkan akan mungkin jalan. langsung ketok palu aja, gitu kan ya, langsung jadi aja. Ini gitu biar kan. jernih nih ya, waktu itu ceritanya Jaksa Agung ST Burhanuddin itu menyebut korupsi di bawah 50 juta cukup dikembalikan. Cukup. Nah, cukup. Mekanisme pengembalian ini dapat dilakukan pada pidana terkait dana desa, karena mungkin kasus dana desa ini banyak banget. Iya. Kan dalam pemerintahan Jokowi ya setidaknya dana desa itu diberikan dan hampir semua desa dapat 1 M kan. Nah, di mana ada kekuasaan, di mana ada uang, di situ kan pasti ada kemungkinan penyalahgunaan. Nah, ternyata banyak banget kasus. Dan kasus ini membuat mereka ngerasa, udahlah yang 50 juta nggak usah lah. Tapi itu kan bukan alasan ya. Maksudnya gini, Pak, ayo kita pecah ya. Ini kata per kata. Pertama, korupsi. Korupsi. satu. Mohon dilihat di KBBI artinya apa. Iya. Gue Korupsi nyebutnya sering ini- maling sih sebenarnya. Nah, itu dia gitu. Kalau netizen tuh ngomongnya udah ya maling, Pak. Iya, Ini tuh iya. maling gitu. Artinya kita harus memecah-mecah, nggak lagi. Ini bukan bukan suatu statement yang bisa langsung ditarik dengan mudah. Apalagi datangnya dari seorang jaksa agung gitu Iya. kan. Kalau mau kasih statement yang cuma wacana, yang ngobrol internal aja Pak, nggak usah di ruang terbuka dan publik bisa ngelihat kan, Iya. seolah-olah udah jadi kebijakan. benar. Udah gitu kan angka 50 juta itu yang menganggap itu cuma itu siapa? Iya. Buat Pak Jaksa mungkin cuma ya, Nah. buat anggota DPR, buat mereka cuma, atau buat para menteri mungkin cuma ya. Betul. Terus Tapi kalau buat mau yang diteliti lain. lagi, dikembalikan saja. Berarti kalau ketahuan aja nih. Atau gimana? Mohon maaf. Ini maksudnya Harus dibelah, korupsi dipecah-pecah atau ya? lembaga peminjaman uang tanpa batas waktu pengembalian atau gimana? Kalau ketahuan gitu. baru dibalikin, kalau nggak Iya ketahuan lepas. benar. Ini kan benar-benar akhirnya melukai hati rakyat kan. Persis. Asik banget ya aku ngomongnya. Kalau kayak anggota DPR yang mau maju di pemilihan berikutnya. Wih, 2024 gitu. Tapi tujuannya sebenarnya masuk akal sih, supaya lebih cepat, lebih sederhana dan lebih murah. Tapi cepat, sederhana dan murah ini kan harusnya kan kerja-kerja kejaksaan memang di situ. Mau cepet-cepet aja. Aku bisa di zoom muka yang kayak bingung gitu, maksudnya kayak wah gitu, kayak jeng-jeng shot gitu kayak what gitu kan. Benar. Emang gak ada cara lain ya gitu, maksudnya. Harusnya ada. Menurut gue tuh korupsi justru harus dijerakan Exactly. dan diberi hukuman yang cukup besar, tidak hanya menjerakan dan membuat jeri. Orang takut, cemas, khawatir kalau mau melakukan tindakan. Lah ini malah diapresiasi Iya. dan malah memberi motivasi orang yang nggak
korupsi untuk ternyata gitu doang bisa nih. gitu kan. Dana desa gua embat deh. Itu Berarti kan jadi kalau bisa kayak gitu. 49,99 juta aja tinggal dibalikin dong, Pak. Itu lagi-lagi kan harusnya sih yang paling marah adalah KPK ya, karena kan Iya. KPK kan lagi gencar-gencarnya membuat kemudian banyak kampanye untuk bagaimana orang-orang Tidak korupsi. tidak korupsi dalam Iya, hal sekecil apapun. Waktu itu kita ngobrolin itu ya, Mas Iya, Indo iya. ya. Pas aku main ke tempatnya. Lagi namu ya, kita main Gantian. tamu-tamuan nih gitu. Artinya ketika ada pengecualian, itu kan dianggap kayak pengecualian gitu. Tapi untungnya KPK langsung keras bersuara sih. Menurut dia nih nggak benar dan nggak ada ketentuan undang-undang yang mengatur ruang untuk melupakan atau membebaskan dalam tanda petik korupsi 50 juta itu. Dan Iya. ini menurut KPK ini perbuatan itu bukan hanya sekedar tentang kerugian negara tapi juga penjeraannya tadi yang gue Penjeraan. sebut tadi. Benar-benar. Jera dan jeri. Kalau nggak jera harus diberi hukuman yang lebih besar supaya dia jera, dan karena penjeraan itu membuat orang menjadi jeri atau takut dan cemas. Aku jadi ingat yang video Bupati, aku lupa Bupati mana yang Korupsi juga. Enggak, yang dia membuat statement bahwa tolonglah kalau ada kepala daerah yang korupsi ditegur saja. Kalau tidak diulangi lagi ya sudah dimaafkan gitu. Ini mohon dikoreksi atau mohon dikasih komentar ini yang daerah mana ya? Aku agak-agak Bukan Banjarnegara ya? Bukan ya? Kayaknya ada pernah kontroversi. Iya, dari videonya ini kan viral gitu. Kemudian orang-orang kan balik lagi kayak, Pak, ini you're missing the point gitu kan. Ini bukan masalah melakukan kesalahan kemudian ditegur, jera dilepaskan. Ini kejahatan macam apa? Kejahatan macam apa yang kemudian minta dikecualikan sedemikian rupa, Dengan padahal mudahnya. dengan mudahnya minta tutup mata aja, padahal kita lihat bahwa ada banyak keadilan yang akhirnya belum ditegakkan untuk Persis. orang-orang yang nggak punya Iya, kalau privilege itu gitu kalau loh, kita Mas. lihat kasus-kasus yang nggak usah nyebut angkanya lah 50 juta. Kalau kita lihat misalnya seringkali kita kan dengan sedih membaca misalnya seorang nenek mengambil Benar. buah di sebuah kebun lalu dia mendapatkan hukuman Atau kayu yakin- bakar atau misalnya. kayu bakar itu kan sering kita dengar tuh. Atau anak yang hanya sekedar main, ini sorry mengatakan hanya sekedar ya, tapi itu bukan kejahatan yang setimpal untuk hukuman yang diterima. Sementara ini kejahatan benar-benar loh, uang Iya, negara iya, yang iya. harusnya untuk mensejahterakan rakyat digunakan untuk warga desa, dikorupsi, tapi mintanya ya udahlah administratif aja deh. Kalau ketahuan balikin, kalau enggak terus gimana? Nah, ini persoalan yang serius sih. Nanti pakai alasan khilaf itu kan nggak lucu ya. Iya dong. Ada niatan di situ, ada kemudian bahkan skema, bahkan melibatkan Iya. banyak orang. Jadi with all due respect sih Pak Jaksa Agung, sepertinya memang ini bukan hal-hal yang bahkan sesuatu yang harus dilempar ke publik. Iya, dan ini melukai betul sih. Benar, ini Ya, kita bahkan kan just to ada- think of it aja tuh kayak how come you gitu kan, yang kayak kalau di drama-drama tuh kayak gimana gitu kan. Ya. Gimana Ini ada ya? datanya nih Tia. Ada Ibu Sarimin ya. Samirin 68 tahun asal Sumatera Utara divonis 2 bulan 4 hari tahun 20 karena mengambil getah karet Ya. seberat 1,9 kg yang dirupiahkan cuma 17.000. Iya. Ada juga nenek Saulina Sitorus. Ini divonis 1 bulan 14 hari karena menebang pohon durian demi membangun makam untuk leluhurnya. Ada nenek juga Asyani 70 tahun Ya, ini juga yang ramai sekali waktu yang itu ya. divonis 15 tahun penjara karena dituduh mencuri 7 kayu jati untuk kayu bakar ini ya. Aku ingat videonya ini ketika Nenek Asyani kemudian bersimpuh di depan majelis Iya, hakim iya. meminta Dan kemudian maaf. viral kan ya. Mohon maaf. Itu kan pilu banget ya, kita bayangkan. Terus yang keempat nih nenek Minah dituduh mencuri 3 buah kakao atau coklat ini ya di PT RSA senilai 2.000 pada Oktober 2009, divonis 6 bulan penjara. Ini kan kalau kita compare ke permintaan Jaksa Agung yang disampaikan di Komisi 3 dan Iya. kemudian kayaknya dikasih angin kalau kita tidak ramaikan. Benar, Ini kan benar. kontras sekali sih. Tidak bersangka buruk kepada siapapun, kepada anggota dewan, hanya saja ya ini seharusnya bahkan tidak dibahas lah. We're not even talk about it. Ya, dan Ya, keluar mendingan sih diurusin ke yang kayak gini-gini karena ini kan hanya contoh yang kemudian berhasil terungkap, belum Iya. yang kasus-kasus Iya. lain. Dan korupsi emang kasus yang serius sih. Kalau kita lihat ada data nih, Kompas.com kemarin merecap kasus-kasus besar korupsi di tanah air ya. Pertama tuh Jiwasraya, nilainya 13,7 triliun, ini masih ramai sampai sekarang kan. Still. Bank Senturi ini 2009-2010 yang melibatkan partai pemenang pemilu Iya. waktu itu, nilainya 7,4
7 7 triliun. Hmm. Yang ketiga Pelindo 2, nilainya 6 triliun. Kota Waringin Timur, Ini juga 5,8 melibatkan triliun. banyak pihak ya nih ya. Ya. BLBI ini 4,8 triliun. IKTP yang juga rame dan membawa banyak tersangka ya, itu 2,3 triliun, sama Wisma Atlet di Hambalang yang sekarang jadi bangunan mangkrak gitu. Itu 700 miliar. Dan kita nggak lihat lagi-lagi hanya kerugian negara secara angka ya, tapi kan kalau kayak KTP elektronik misalnya, ada berapa banyak warga yang dirugikan Persis. gitu. Atau misalnya Jiwasraya, ada berapa banyak orang yang akhirnya harus kehilangan uang pensiun mereka yang ditabung selama bertahun-tahun. Ini kan kerugian-kerugian yang Imaterial lah. ya Ini kan angka yang bisa dikalkulasi. Misalnya yang IKTP misalnya, kan harusnya IKTP itu menjadi connecting dan collecting data keseluruhan, tapi itu nggak terjadi. Mungkin karena korupsi juga. Kita punya IKTP tapi prakteknya tetap fotokopi, datang iya kan ke bank, itu benar, ditanya benar. di copy, di ini nggak Minta bisa di-copy. di scan atau nggak bisa diambil data secara elektronik gitu atau digital. Walaupun kalau sebentar lagi katanya isunya mau dibuat dengan bentuk lain ya, tidak lagi kartu, Digital katanya. digital. IKTP digital. Mudah-mudahan sih Lebih baik membantu dan- kalau nggak ada kasus korupsinya. Nah, itu dia. Karena kalau kita pakai praktek yang sekarang ya, pakai Peduli Lindungi kan. Pakai dong. Nah, data kita kan ada di situ semua. Sebenarnya tinggal di-connect gitu aja sebenarnya. Sebenarnya Kita punya ya. barcode, dan barcode itu menjadi sangat apa istilahnya tuh, identitas yang unik kan dari setiap orang, dan ketika kita ditanya secara digital tinggal scan aja. Itu malah benar. lebih Lebih KTP dibanding Exactly. KTP. Ini di luar Sedih ada banget. pertanyaan nih. Oke. Ada yang mau bertanya, kita baca ini. Satu, Papanaku namanya ya. Korupsi under 50 juta dikembalikan orang kecil pencuri ayam di penjara. Adilkah? Ini yang tadi kita obrolin kan? Ya, gue ngerasa nggak Mas adil. Inun bacanya harus lebih dramatis. Oh, gitu, gimana? ya. Harus ada jeng 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 jeng. Oh, gitu kan. Misalnya nih aku coba ya. Coba. Korupsi under 50 juta dikembalikan. Orang kecil pencuri ayam di penjara. Jeng 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 jeng. Oh, oke. Boleh gue coba. Tapi ini memang menjadi pertimbangan utama ketika rasa keadilan masyarakat itu dilukai dengan pernyataan yang kemudian disebut cuman wacana ya. Tapi Itu coba kalau nggak itu diramein. nggak mengobati juga sih dengan Iya. kemudian berkata Ini bahwa wacana. ini wacana gitu kan, nggak membuat perubahan juga, nggak mengobati juga. Itu hanya akan membuat orang-orang merasa tuh kan hal yang kayak gini aja dianggap sepele misalnya. Ya. Harusnya kan sebenarnya kalau mereka mau lebih cepat, lebih sederhana, dan proses pengurusannya itu nggak berbelit-belit, ya kasus korupsinya dicegah dong, ditiadakan sehingga Jadi mereka nggak ada nggak yang banyak diurusin. numpuk. Iya, yang ada diurus, dan KPK bisa dibubarin karena udah nggak ada yang korupsi. Kalau masih banyak yang korupsi, ya KPK akan terus Jadi menerus. sumbernya justru malah yang dibahas nih. Which is Ini malah sebenarnya korupsinya dipersilahkan terus diampuni, ya agak absurd. ini menganut untuk mengembalikan lagi ke orangnya masing-masing gitu. Jadi Bapak aku kita setuju banget bahwa ini sama sekali tidak adil, dan seharusnya memang masyarakat, untungnya ada media sosial. Persis. Dan Untungnya media the power mainstream meneriakkan ini sehingga mereka menganulir ini wacana doang kok. Benar-benar. Tapi ini soal strategi pemberantasan korupsi nih, sekarang ada strategi baru bagaimana artis atau public figure itu kayaknya bermain bisnis nih dengan klub bola. Ini banyak banget sekarang akhir-akhir Ini ini. adalah portofolio para sultan baru nih. Oke. Ya Kalau kan? tahun-tahun sebelumnya kan punya toko roti. Nah, Terus apa lagi ya? Punya clothing line. iya benar, clothing line gitu Lalu kan. punya usaha ya startup gitu. Sekarang tiba-tiba berbondong-bondong punya Klub bola klub ya. bola, dan klub bolanya kayaknya serius-serius tuh. Kita lihat deh, ini Tapi ada beberapa angkanya data. soalnya kan aku nggak bayangin ya, mengelola klub sepak bola itu kan berapa ya? Puluhan miliar atau kita punya nggak ya datanya? Ada berapa datanya. kemudian harus mengeluarkan data, kan pasti nggak main-main gitu. Dan angkanya pasti gede nih. Misalnya nih, coba kita lihat dari yang pertama nih. Ini urutannya berdasarkan apa Ki ya? Kayaknya Yang paling mahal awal-awalan atau yang kali ya. kita? Nggak ada urutan sih. Oh, ada urutannya. Kita Keseluruhan. kita kasih contoh keseluruhan. Misalnya Imam Arif, ini gua nggak kenal nih siapa. Kenal Nit, atau tahu? Leicester City. Enggak ya, ya. Aware ya. Enggak aware ya. Memiliki Leicester 20% City, saham di Leicester City tahun 2011.
2012 dia melepas seluruh sahamnya ke pengusaha Thailand. Ini kan kayak bisnis aja nih. Diambil saham ketika mungkin masih rendah, begitu tinggi, lalu dilepas. Bisa jadi karena faktor bisnis. Lalu ketiga ada Erick Thohir, itu dengan DC United dan Inter Milan tahun 2012. Ini pun sudah dilepas kalau nggak salah ya. Yang membeli saham klub di Amerika Serikat, DC United bersama Jason Levin ya. Dan kebersamaan di sini sampai 2018. Setelah itu Erick hanya bersatu sebagai co-presiden. Nah, dia mengakuisisi nih angkanya. Tadi kan Nitya nanya tuh, berapa duitnya tuh ya? Senilai 480 juta dolar AS. Kali ini dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian langsung pening. Langsung gini. Lalu dia 2019 dia menjual sisa 39% setelah melepas 36 sebelumnya ya ke pengusaha multinasional asal Tiongkok. Ya ini kayaknya bisnis sih. Anaknya presiden juga nih. Anak presiden juga dia membeli 40%. Ininya lagi kotanya juga ya. Kota. Bersama Erick Thohir lagi nih. 20% dan Kevin Nugroho. Nah, yang berikutnya ini Atta Halilintar nih ya Mas yang tadi aku bilang. PS Pati nih. Pati itu di mana tahu nggak Nitya? Jawa Tengah kan? Ya benar, Jawa Tengah ya. Dia soalnya ibu mertuaku dari Pati. Kalau aku nggak tahu nanti langsung kayak ini apa maksud kamu gitu. Oh bener ya. Dia mengakuisisi ya Liga 2 bahkan nih yang secara value kan sebenarnya harus artinya pasti kan lebih mahal ya. Tapi Liga 2 lebih murah sih karena dia nggak terlalu populer di antara liga. Aku sotoy banget ya. Mohon maaf ya langsung ketahuan sotoynya nih. Liga 1. Lalu dia mengganti namanya jadi AHPS Pati kan dia Atta Halilintar ya kayak biar bisa kalau bolanya kali langsung cetar. Keren juga ya. Itulah kenapa mungkin bedanya mereka bisa memikirkan marketingnya tadi luar biasa ya. Sampai namingnya free promotion kalau masuk di channel YouTube. Dan jualan jersey itu paling gede untuk penjualan untuk beberapa klub di Eropa itu. Benar. Makanya mereka tiap musim kan ganti supaya duitnya berputar terus. Nah ini ada yang sangat terkenal juga, Raffi Ahmad. Ini rame kan di Cilegon FC ya. Mengakuisisi 20 miliar. Yang harus ditanggung per tahun. Dan diubah namanya nih jadi Rans Cilegon FC. Kecil kalau untuk Sultan kayaknya ya. Iya mungkin ya, gue nggak tahu Raffi dompetnya kayak apa. Mas, dia nggak pakai dompet. Oh sih. Iya dong. Iya nggak sih. Pakai dompet. Coba gimana? Kalau logikanya harusnya orang sekelas Raffi kayaknya nggak pakai dompet lagi. Nggak ya, dia udah tunjuk aja. Udah gitu ya. Tapi artinya kan sebenarnya kalau Raffi kan terkenal memang dia punya naluri bisnis tuh. Jadi mungkin untuk yang satu ini kita bisa berpikir, mungkin. Persis. Satu memang dia penggemar sepak bola. Kedua dia naluri bisnisnya jalan. Sama kayak tadi ya. Prilly ya. Oke, dia Tangerang Persikota ya. Di Liga 1 Liga 3 ya? Dia Liga 1. Ambisinya ya. Oke. Dia ingin membawa ini ke Liga 1. Sebelum Prilly, Persikota Tangerang diakuisisi oleh Gading Martin. Dan tapi sekarang menjadi Wakil Presiden Pemasaran Persik Kediri. Ini kayaknya staging untuk dapat klub yang lebih gede, beli yang kecil, ambil yang gede. Bener juga ya. Ini bisnis juga sih. Menarik ya ketika melihat cara baru orang-orang kemudian berinvestasi, mengelola bisnis. Tapi kalau aku sih mikirnya I'm good as long as niatnya adalah kemudian memberdayakan apa yang ada di daerah, di negara kita lah intinya. Itu kan kita support lah. Betul gitu. Apapun itu gitu. Apapun niatnya, bagaimanapun teknis di lapangannya, tapi kan it's always a good thing ketika ada support. Persis, tapi kalau cuma niatnya untuk bisnis dan kemudian setelah untung dia tinggal dan nggak peduli dengan perkembangannya ya agak sayang sih. Effortnya gede ya, kasihan yang ditinggal ya. Persis, karena dia diberi harapan kayak gini lah, lo diberi harapan tinggi, begitu harapan lo mau raih dia pergi. Rasanya gimana? Ghosting. Jangan sampai di ghosting ya. Tapi kita lihat dulu lah, karena kalau Rans kan sudah berjalan, kita lihat bagaimana Prilly, apakah memang dia ada kemudian orang yang menjalankan bisnisnya atau ternyata tadi ambisinya dia menjadi Madam Pang, the next Madam Pang. Tapi yang kerasa sih memang liga-liga menjadi lebih hidup ya, lebih punya nilai untuk orang melihat. Kayak Liga 2 siapa yang sebelumnya peduli ya, secara nasional ya, tapi sekarang orang mulai ada nih ya. Dulu kan Liga 1 semua, tapi Liga 2 emang kalau di daerah cukup tinggi sih antusiasnya. Kayaknya ini mau membawa level daerah menjadi lebih besar dan mudah-mudahan niat itu terwujud dan nggak tadi ghosting tadi. Begitu udah cuan
langsung Ganti kabur yang ya. lain. Ya mudah-mudahan kalau dari melatih SDM-nya jadi kan sebanyak mungkin bintang-bintang baru, bibit-bibit muda yang kemudian timnas akhirnya punya ujung-ujungnya ke timnas lah. Ya itu kan kayak pembinaan, Jenjang begitu ada ya. kompetisinya juga leveling Lebih dari banyak. yang 3 mungkin 2 dan 1 dari Liga 1 diambilin untuk timnas itu. Ya, jadi AFF berapa? Kemarin, 2000, 2020. yang nextnya berarti 2002 Yang di mana? AFF kemarin. AFF kemarin menarik. AFF 2020 2020 dilakukan 2021, tapi penganugerahannya finalnya 2022. Itu kayak merangkum semuanya gitu ya. Mudah-mudahan nanti next AFF-nya artinya kita punya SDM yang pemain-pemain yang Pemainnya memang jauh oke. lebih dan tadi support sistemnya jelas. Iya, ya. Kita udah Oke. punya beberapa anak-anak muda yang di AFF kemarin kan Banyak secara ya. rata-rata kita termuda dibanding semua betul, negara. betul. Itu yang ditakuti oleh negara lain. Karena umur dari kemampuan kita bermain bola lebih panjang dan pasti akan meningkat karena ini kan masih junior semua yang dipakai oleh STY itu. Tahu STY? Sintayong. Sintayong. Kalau Army langsung tahu bukan namanya Gue bukan jujur ya, Sintayong. BTS gitu. tuh nggak bisa bedain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena sama semua menurut gue. Mas Inu, abis ini kita ngobrol ya. Oke. Udah tutup kalau gitu. Sahabatkompas.com selesai ya gue mau ngobrol sama Thank Nitya you soal ya. BTS. Thank you for having me ya. Oh, Aku gue ya. diajak Gue namu terima abis kasih. ini loh. Kita aku happy banget karena ngomonginnya banyak yang terus-terus selama sepekan Persis. terakhir. Mudah-mudahan di Rabu Unyu kali ini yang nonton juga jadi ikutan terapa ya, kan tadi ada yang Terupdate ikutan lah. ngeluh juga kan Iya. gitu kan, ikutan melimpahkan perasaan. Dapat kejernihan lah tentang apa yang sedang terjadi seminggu terakhir. Di ruang jernih. Nanti Oke. akan muncul di hari Jumat di YouTube, YouTube ya? kompas.com di Ruang Jernih. Oke. Terima kasih. Thank you for. Kita ngobrol soal BTS habis ini. Abis ini Gue ya? nggak tahu. Thank you. Bye.